Shalom, kembali lagi di Sapaan Harian GKJ Manahan. Ibu bapak dan saudara-saudari, sabda kebenaran Tuhan hari ini ada di dalam Matius 10 ayat 32 sampai 33. Setiap orang yang mengaku aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di surga. Hari ini temanya adalah menjadi sama seperti Kristus. Ibu bapak dan saudara-saudari, sikap setia dan taat atau konsisten sangat diperlukan dalam kehidupan kita. Sikap itu harus kita wujudkan dalam kehidupan berkeluarga dan dalam kehidupan di lingkup yang lebih luas lagi. Setia dan konsisten artinya adalah tetap, tidak berubah, tidak mengikuti arah angin, tidak mengikuti orang lain. Setia dan konsisten juga artinya stabil, tidak pelin-pelan, tidak mencela-mencele, tidak mudah berubah dan tidak mudah berpengaruh. Setia, konsisten juga berarti terang-terangan, tidak menyembunyikan diri, tidak bersikap abu-abu, tetapi tidak juga demonstratif dan secara arogan, mempertontonkan siapaan kita. Kita sebagai warga gereja, apalagi orang yang percaya kepada Kristus, dituntut untuk setia. Tidak hanya pada hal-hal yang besar, tetapi bisa dimulai dengan hal-hal yang kecil. Di dalam ayat yang kita baca pada hari ini, Yesus menyiapkan para murid dan pengikutnya supaya siap menghadapi potensi munculnya ancaman dan penolakan sebagai akibat mereka memegang teguh iman atas nama Kristus. Ancaman yang akan dihadapi adalah penganiayaan dan pembunuhan. Sedangkan penolakan yang akan terjadi adalah penolakan dalam keluarga. Secara manusiawi, ibu bapak, ancaman dan konflik memang memunculkan ketakutan dan Yesus tampaknya mengetahuinya. Maka pada waktu itu, Yesus dalam ayat ini juga memberi penguatan. Ini tampak dari perkataan Yesus. Supaya jangan takut terhadap orang yang hanya bisa membunuh tubuh, tapi tidak berkuasa atas jiwanya. Jangan takut akan kehilangan nyawa, karena mereka akan kehilangan nyawanya, akan menemukannya. Sedangkan yang menemukan nyawanya akan kehilangan. Terlebih dari semuanya itu, Tuhan Yesus juga ingin menekankan bahwa menjadi seorang murid akan menjadi sama dengan gurunya. Dalam konteks ayat ini, bahwa Yesus sebagai sang guru mengalami penganiayaan dan kematian di atas kayu salib. Maka itu bisa jadi terjadi di dalam kehidupan para muridnya. Ini bukan maksud Yesus ingin menakut-nakuti para murid. Tapi bisa jadi Yesus ingin membuka kesadaran bahwa menjadi para murid memang konsekuensinya sekaligus menjadi sebagai tantangan komitmen untuk tetap teguh dan berserah diri kepada Tuhan. Ketika Tuhan Yesus mulai berbicara tentang penderitaan, maka banyak orang mulai meninggalkan Tuhan Yesus, sekalipun mereka senang mendengar khotbah Tuhan Yesus. Ketika kita mengalami betapa sulitnya, ketika kita memilih tetap beriman, adakah kita juga akan mundur dalam hal itu? Mundur secara perlahan. Mari ibu bapak, teruslah menjadi sama seperti Kristus dengan tidak takut, tetapi siap menghadapi penolakan dan bahkan sampai di suatu titik kematian. Dari situ kita akan melihat kasih karunia Allah
tanpa batas akan meneguhkan iman dan harapan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita masuk di dalam doa. Kami bersyukur ya Tuhan, Engkau begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Ketika sering kali kehidupan kami dibentrokkan karena adanya penolakan. Tetapi firman-Mu hari ini menguatkan kami, membuka kesadaran kami bahwa kami memang hidup di tengah-tengah penolakan itu. Kiranya kami tetap teguh bersama-sama dengan Tuhan sampai maut menghadang depan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.